Kesaksian itu disampaikan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas saat menunjau pembangunan smelter Jumat 13 Januari kemarin. Smelter baru ini disebut sepenuhnya milik PT Freeport dengan kapasitas pengolahan konsentrat mencapai 1,7 juta ton per tahun. Proyek senilai 3 miliar dolar atau setara 45 triliun rupiah ini sudah mencapai 51,7%. Pembangunan konstruksi pun ditargetkan selesai pada akhir 2023. Proyek ini diklaim menyerap 11.000 tenaga kerja dan secara kumulatif akan mencapai 40.000 tenaga kerja. Pembangunan pelabuhan atau jetty itu udah sekitar 80-90%. Dan yang lainnya kemudian akan kita coba selesaikan konstruksi fisiknya di akhir tahun 2023 ini. Smelter ini akan menjadi bagian penting dari ekosistem electric vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang sehat. Di episode ketiga tentang Morowali, saya mencoba mencari tahu adakah perbandingan di luar Morowali, tapi dengan resistensi permasalahannya yang kecil, dengan persoalan yang kecil, tidak karpet merah, tidak saya sendiri, mengikuti aturan hukum di Indonesia. Saya menemukan perusahaan Freeport juga mengembangkan smelter di Kabupaten Gresik. Dan investasinya luar biasa, hampir 45 triliun, dan direncanakan 2024 dia akan running secara keseluruhan. Ternyata perbedaannya sangat jauh. Dia tidak mengeksplor orang dengan saya sendiri, ya kan? Peralatan APD-nya, alat pelindung dirinya cukup bagus, K3-nya berjalan. Dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Artinya lingkungan sekitar juga memperoleh dampak dari UMKM-nya bergerak, ya kan? Terus yang didatangkan memang orang skill, dari luarnya skill, bukan under skill. Beda yang di Morowali, datang tenaga banyak, yang jelas buruh kasar, ya kan? Masuk saya sendiri, sampai pandemi pun dilewati, ya kan? Itu merupakan persoalan besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Sementara kalau Freeport yang bikin, resistensinya kecil, dan dia punya standar K3 yang cukup bagus. Karena dia standar Eropa Amerika. Artinya Eropa Amerika selalu masalah kesehatan dan perlindungan pekerja itu sangat tinggi. Pertanyaan kenapa di sana bisa, di Morowali nggak bisa? Ada apa dengan itu? Dan apakah investasi harus mencontoh yang punya Cina? Bukan sesuatu yang bagus, dibagusin, atau minimal sistem hukum di Indonesia harus ditaati oleh semua investor yang masuk ke Indonesia. Kalau enggak, buat apa ada investasi besar, yang pasti lahan itu akan rusak lingkungan, dampak besarnya harus dipikirin, yang sering saya bilang di episode pertama, bagaimana dengan ketahanan negara. Karena sekali lagi, Cina masuk ini udah pasti dengan tenaga kasar yang besar, buruh yang banyak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah ketika orang Cina berusia 15 tahun, dia wajib militer, maka dia punya skill militer. Sehingga nampak jelas ketika terjadi kerusuhan, bagaimana dia mempersiapkan diri, dalam waktu cepat dia punya senjata, dan terjadilah pembunuhan juga di tenaga kerja Indonesia. Sementara kalau kita lihat sama-sama, Freeport mendirikan pabrik yang besar, dan itu mungkin terbesar kali di dunia untuk nikel, gak bersuara, tapi sistemnya jalan. Perusahaannya kebangun dengan baik. Masyarakatnya juga bisa menerima. Artinya kita tidak melihat gelombang demo atau protes atau kerusuhan apapun di wilayah Kabupaten Gresik. Artinya program itu dijalankan dengan benar, investasinya benar, dan memberi manfaat yang sangat luar biasa
buat masyarakat sekitar. Tenaga kerja dia merasa nyaman, ya kan, lingkungan sekitar menjadi hidup dengan adanya usaha-usaha kecil yang karena jumlah pekerjanya yang diberikan sampai pada saat dia nanti berjalan hampir 10.000. Berarti aktivitas di Kabupaten Gresik juga akan bergantung daripada industri smelter yang dibangun oleh PT Freeport. Kenapa pemerintah tidak melihat itu secara keseluruhan, itu menjadi acuan buat investasi luar negeri masuk Indonesia. Karena ingat, sekali lagi saya ingatkan, bumi, air, tanah, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Salam PAS, Forum Akal Sehat. Semoga dengan perbandingan ini menjadi acuan buat investasi Indonesia ke depan dan memberikan manfaat buat rakyat Indonesia, bukan asing, aseng, dan asong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.